Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan. Bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya, pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali peristiwa itu hingga beliau berkata, ya Rasulullah au kama qala alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah salat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Salat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Nggak mungkin kan beragama kalau nggak yakin.
Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, kemarin saya di BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin A sampai K. Di poin B yang keduanya syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan ya nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan, misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. 3. Yang ketiga harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala. Lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah. Akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke? Misal, saya tanya begini ya, ini mukaddimah ya, kita belum mulai nih. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah Cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin. Ya Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat.
Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Oke, perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman nggak bagus, itu otomatis akan nggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat tuh ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan. Ya, ke mulut kan. Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang. Untuk bergibah, membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun. Nah, dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah nggak ada ini nggak akan datang tuh ketenangan tuh. Ya, ada yang tahu nggak rahasianya? Kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151.
Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. Satu. Oke, wa yuzakkikum. Dua, akhlak. Wa yu'allimukumul kitaba. Tiga, wal hikmah. Empat, lima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan 5 hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan 5 waktu dalam sehari untuk mewujudkan 5 hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan 5 aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke, mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Ya, di bahasa Inggris kan tuh punya 3 arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan sholat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya nggak seluas cakupan sekarang. Ya, kalau diilustrasikan, area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan nggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sudah nggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah nggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Gitu. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal nggak masuk misalnya. Oke. Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya.
Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat nggak? Nggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan. Ya, orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance, ya TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu, artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, nggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah. Itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman, sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa Ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, 1 subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak waktu sholat. 2 zuhur. 3 asar. 4 maghrib. 5 isya. Oke, rumus hitungannya 24 434 ya. Rumus bilangannya 24 434. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah 24 434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu?
Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas. Tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Bagus. Bagus ya. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama. Di angka Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Nggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Ya, abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama sholatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat. Apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanafas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan nggak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya,
Ini kan nggak mungkin kalau kuasa Allah tuh nggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah, sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh nggak teratur? Nggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada nggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut syekh, di sini dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Pulang ke rumah, anak saya nggak kenal itu semua. Anak saya nggak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, kiai. Tidak ada. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Kenapa nggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian? Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur karena nggak tahu nanti ketemu lagi nggak di akhirat. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena nggak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi nggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan.
Kau perintahkan aku untuk merencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudhu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor. Bukan aura jalan yang macet. Tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah, dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya. Kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung, setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detil sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Gitu ya. Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu, kan suka ada trigger ya yang memancing respon terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang nggak bagus, nafsu keluar, itu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7 sampai 10, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya
hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan. Wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu Akbar, langsung merespon, ya Allah sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum qomat gitu kan. Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah, itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika ini wa yu'allimuhumul kitaba ini wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Ini wa yuzakkikum dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. 2, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan Allahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya nggak tahu Allahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok nggak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, jadi paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kau sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa nggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya. Jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni, harus jelas. Ya. Ada a, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya. Ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau nggak hafal diam aja. Wa
minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Udah, paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga nggak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari ngerjakan dunia, dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda, barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau nggak ke surga, nah tuh, ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu, pekerjaan jadi ibadah nggak? Tadi niatin ibadah nggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah nggak? Kalau ibadah, Anda nggak mungkin berbuat kriminal. Anda nggak mungkin berbuat maksiat, nggak mungkin nipu, nggak mungkin nyogok, nggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah, nggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda merasa nggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau nggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya sehat. Ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu, gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ya, saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempatnya dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memuji-Mu seperti Engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya.
Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.